Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Sekarang kita sampai pada soal nomor 25. Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini telah tercipta dengan seimbang, termasuk proses-proses dalam tubuh kita seperti pengaturan kadar gula dalam darah. Konsentrasi glukosa dalam darah akan meningkat setelah kita makan, yang merangsang dilepaskannya hormon insulin. Insulin bergerak di dalam darah dan menstimulasi sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah sehingga mengurangi konsentrasi glukosa dalam darah. Peristiwa yang digambarkan di atas merupakan contoh dari sekarang kita lagi-lagi membahas tentang fisiologi tubuh ya, dimana bagaimana tubuh kita itu bisa seimbang dalam keadaan apapun, baik setelah melakukan sesuatu atau lain sebagainya. Bagaimana kita bisa seimbang? Salah satunya adalah karena adanya hormon insulin ya. Saya tulis di sini hormon insulin. Nah, hormon insulin sendiri adalah hormon yang disekresikan oleh sel beta yang ada pada pankreas ya. Disekresikan oleh sel beta pada pankreas. Nah, fungsi dari hormon insulin itu sendiri adalah untuk mengatur kadar gula dalam darah agar tetap normal. Dalam darah agar tetap normal. Nah, bagaimana hormon insulin itu bekerja? Jadi hormon insulin itu bisa bekerja membantu proses pemindahan glukosa dari darah ke dalam hati, kemudian sel-sel otot atau sel-sel lemak untuk disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Jadi hormon insulin itu dikeluarkan pada saat kapan? Mulai dari kita makan ya. Ketika kita makan, kita akan memakan segala macam zat yang ada di dalam makanan. Salah satunya adalah karbohidrat ya. Nah, karbohidrat ini nanti akan dipecah ya, dicerna, kemudian diubah menjadi glukosa. Nah, ketika glukosa itu sudah ada glukosa, maka glukosa ini akan dibawa oleh pembuluh darah gitu. Nah, artinya apa? Setelah makan, maka pembuluh darah kita itu banyak mengandung glukosa. Glukosanya tinggi. Nah, ketika glukosanya itu tinggi, maka sel beta pankreas itu dipacu untuk memproduksi hormon insulin. Nah, hormon insulin itu fungsinya untuk apa? Ketika hormon insulin datang, misalnya ya, saya gambarkan di sini. Misalnya di sini adalah pembuluh darah gitu ya. Pembuluh darah, kemudian di sini ada sel-sel tubuh. Tuh. Nah, di sini adalah pembuluh darah yang membawa glukosa. Jadi, andaikan saja ini adalah glukosa. Ini kan glukosanya banyak ya yang ada di dalam darah. Sedangkan darah itu tidak boleh kebanyakan glukosa. Nanti akan berakibat penyakit. Penyakit apa? Salah satunya adalah diabetes mellitus ya. Jadi, dalam darahnya itu kadar gulanya tinggi gitu. Agar tidak tinggi, maka dibantulah dengan hormon insulin. Hormon insulin itu seperti kunci. Jadi di sini kayak kunci gitu ya. Nah, ini ada kunci, itu adalah hormon insulin. Hormon insulin ini fungsinya apa? Ketika hormon insulin ini datang, maka glukosa ini akan dibawa ya, akan disuruh masuk ke dalam sel-sel. Nah, glukosanya ini akan masuk ke dalam sel-sel. Apa yang terjadi ketika glukosa itu sudah masuk ke dalam sel? Maka glukosa ini akan diubah menjadi glukogen ya. Glukosa akan diubah menjadi glikogen, di mana glikogen ini adalah cadangan energi gitu ya. Nah, ketika glukosa ini sudah diubah menjadi glikogen, itu kan artinya sudah ada cadangan energi. Artinya glukosa yang ada di dalam darah ini akan kehilangan ya kan, kehilangan banyak glukosa. Nah, seperti itu juga tidak baik. Makanya pada saat 4 jam setelah kita makan ya, 4 jam setelah kita makan, hormon insulin ini akan dihentikan sekresinya, kemudian digantikan oleh glukagon ya. Jadi hormon insulin ini kalau sudah selesai bekerja, setelah
glukosa sudah diubah menjadi glikogen, maka di situ hormon insulinnya itu akan turun dan digantikan oleh hormon glukagon. Hormon glukagon ini fungsinya untuk memecah glikogen agar menjadi glukosa dan mengeluarkannya kembali ke pembuluh darah. Jadi, kalau bisa saya katakan yang namanya hormon insulin itu fungsinya berkebalikan dengan glukagon gitu ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Peristiwa yang digambarkan di atas merupakan contoh dari umpan balik negatif. Oke, di sini yang dimaksud umpan balik negatif ya. Jadi, yang namanya saya tulis di sini, yang namanya tubuh itu kan harus mempertahankan kondisi di dalam tubuhnya atau biasanya disebut dengan homeostatis ya. Bagaimana agar di dalam tubuhnya itu bisa seimbang? Nanti di situ ada dua macam proses, yaitu umpan balik positif dan juga umpan balik negatif. Umpan balik negatif. Apa itu umpan balik positif dan negatif? Jadi gini, kalau misalnya umpan balik positif, itu pengeluaran hormon itu akan menambah produk di dalam tubuh gitu ya. Pengeluaran hormon akan menambah produk di dalam tubuh. Produknya juga akan bertambah. Jadi ketika hormonnya naik, maka produknya yang ada di dalam tubuh itu juga akan naik. Nah, kalau negatif sebaliknya. Jadi kalau pengeluaran hormon, kalau hormonnya itu naik, maka produknya itu akan menurun produksinya gitu ya. Menurun atau mengurangi produk gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya insulin ini apa yang terjadi? Kalau insulinnya itu tinggi ya, maka kadar glukosa dalam darah itu rendah ya. Glukosa dalam pembuluh darah rendah. Nah, insulinnya tinggi, glukosanya rendah. Artinya apa? Dia mengalami, maaf di sini ya, nggak kelihatan ya. Nah, glukosa dalam pembuluh darahnya rendah. Kalau insulinnya tinggi, glukosa dalam pembuluhnya darah rendah, maka dia mengalami apa? Umpan balik positif atau negatif? Negatif ya, karena pengeluaran hormonnya itu tinggi, maka dia bisa mengurangi produk. Jadi jawabannya adalah umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif ini contohnya berarti hormon glukagon ya. Ini adalah contoh dari hormon glukagon. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 26. Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 disebutkan bahwa Allah lah yang memberikan anak perempuan, anak laki-laki atau menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendakinya. Kemandulan dapat disebabkan karena penyakit seperti gangguan folikulogenesis. Gangguan folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis merupakan gangguan terhadap pematangan folikel ovarium. Proses ini menyangkut perkembangan folikel primordial menjadi folikel preovulasi yang akan memasuki siklus haid. Gangguan ini dapat mengakibatkan penderita mengalami kemandulan. Mengapa demikian? Oke, di sini kita membahas tentang sistem apa ya? Sistem reproduksi ya, dimana di situ ada gestasi atau kehamilan. Nah, di dalam sistem reproduksi itu juga ada yang namanya oogenesis ya. Kalau kalian masih ingat oogenesis, jadi sistem reproduksi. Kita membahasnya sistem reproduksi. Mulai dari reproduksi dulu ya. Di sini ada yang namanya oogenesis, ada juga spermatogenesis. Oogenesis. Oogenesis itu apa? Proses pembentukan ovum. Dimulai dari yang pertama apa? Oogonium ya. Oogonium itu bersifat diploid, jadi 2N, oogonium. Oogonium ini nanti akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer karena dia membelah secara mitosis, maka anakannya juga bersifat diploid sama seperti induknya kan oogonium ya. Nah, oogonium sama oosit primer ini dia dimulai saat masih dalam kandungan. Jadi ini sudah berkembang saat masih dalam kandungan.
sudah berkembang seperti ini ya, dari oogonium menjadi oosit primer dalam kandungan. Nah, kemudian oosit primer ini nantinya akan melakukan pembelahan meiosis ya. Meiosis, karena meiosisnya itu ada 2 kali tahapan, maka di sini ada meiosis 1. Karena meiosis, maka anakannya setengah dari jumlah induknya. Kalau induknya diploid atau 2N, maka anakannya N. Nah, oosit primer ini akan menghasilkan oosit sekunder. Maaf ya, di sini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar dinamakan oosit sekunder, kalau yang kecil dinamakan badan polar. Badan polar 1. Nah, oosit sekunder inilah yang nantinya akan dikeluarkan setiap bulannya melalui siklus menstruasi. Jadi dia dikeluarkan setiap bulannya. Dikeluarkan kemana? Ke tuba falopi. Untuk apa? Untuk menunggu sperma membuahi oosit sekunder itu. Kalau misalnya tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruan dinding rahim yang disebut dengan menstruasi. Nah, kemudian kalau setelah dibuahi ya, ini menunggu sperma. Nah, kalau dia dibuahi oleh sperma, maka oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis 2. Meiosis 2. Nah, karena meiosis berarti di sini karena sudah N jadi N ya. N. Gini. Ini juga mengalami pembelahan meiosis. Nah ya, meiosis 2. Ini juga sama, yang satu ada yang kecil, yang satu ada yang besar. Kalau yang kecil dinamakan badan polar. Nah, badan polar ini nanti akan masuk ke dalam sistem ekskresi kita. Setiap bulannya nanti akan dikeluarkan ya secara otomatis. Tapi kalau yang besar ini akan berkembang menjadi ootit ya. Jadi ini adalah ootit. Nah, ootit ini akan mengalami diferensiasi menjadi ovum. Nah, ovum ini adalah N ya, gitu. Jadi ini adalah proses oogenesis mulai dari oogonium menjadi ovum. Jadi kalau saya bilang kan ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama ketika masih dalam kandungan dari oogonium menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder ini nanti akan dikeluarkan setiap bulannya ya ke tuba falopi untuk menunggu sperma. Baru nanti kalau misalnya dia sudah ada yang membuahi, sperma itu membuahi oosit sekunder ini, barulah oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 menjadi ootit dan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur gitu ya. Oke, itu adalah proses dari oogenesis. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang ovulasi, di mana ovulasi itu adalah proses pengeluaran oosit sekunder dari folikel ovarium menuju tuba falopi sebelum sperma datang. Jadi dikeluarkan, pengeluaran oosit sekunder ini dinamakan ovulasi. Nah, yang namanya ovulasi tadi, itu kan ada kata-kata folikel ovarium gitu ya. Jadi kita akan membahas folikel. Yang namanya folikel, berarti akan kita bahas juga folikulogenesis. Apa itu folikulogenesis? Yaitu proses pertumbuhan folikel dari folikel primordial menjadi sampai terjadinya ovulasi. Berarti sampai nanti akan dikeluarkan melalui menstruasi gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Mulai dari yang pertama adalah folikel primordial. Jadi, folikel primordial ini nanti dia itu berisi oosit oosit saja ya. Berisi 1 oosit saja, di mana pembentukan dari folikel primordial itu sangat lama, yaitu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya. Jadi kurang lebih 1 tahun untuk bisa tumbuh dan juga berkembang dan menjadi folikel yang siap untuk ovulasi. Jadi dari folikel primordial ini nanti akan berkembang menjadi folikel primer. Setelah folikel primer akan berkembang menjadi folikel sekunder.
Dari folikel sekunder akan berkembang menjadi folikel degraf. Folikel degraf ini apa? Folikel degraf ini ketika oosit, kan di sini kan ada oosit ya. Ini oosit, ini ada oosit, ini juga ada oosit. Oositnya dilingkupi gitu ya. Namanya folikel. Folikel itu adalah yang lapisan yang melingkupi oosit. Jadi di dalamnya itu ada oosit. Nah, ini juga ada oosit ya. Nah, ketika oosit itu sudah keluar, yaitu ovulasi, sudah dikeluarkan ke tuba falopi, maka yang namanya folikel itu kan sudah pecah gitu ya. Nah, maka di sini sudah tidak ada oositnya. Jadi cuma ada gini, folikel degraf itu ya. Cuma lapisan gini aja, terus pecah gini. Karena apa? Karena oositnya itu sudah keluar. Nah, setelah oosit degraf, maka dia nanti akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum. Corpus luteum itu biasanya digambarkan seperti ini ya. Nah, kosong gini, corpus luteum. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi videonya terpotong sebelum selesai. Jadi saya sudah ngomong, ternyata videonya itu mati duluan. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Corpus luteum. Corpus luteum itu nanti dia akan mempersiapkan kehamilan dengan cara apa? Menebalkan dinding rahim ya, menebalkan dinding rahim. Nah, karena apa menebalkan dinding rahim itu bisa tebal? Karena di situ ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron yang bekerja terus-menerus yang akan bisa menebalkan dinding rahim. Nah, tapi ketika oosit sekundernya itu tidak lebur bersama dengan sel sperma, maka nanti akan meluruh ya kan? Akan meluruh. Corpus luteum ini nanti akan menjadi corpus albikan. Nah, corpus albikan ini pada saat kondisi hormon estrogen dan juga progesteron itu menurun. Progesteron dan estrogen itu menurun. Nah, ketika progesteron dan estrogen itu menurun, maka tidak ada yang menjaga endometrium atau dinding rahim. Ya, akhirnya apa? Endometrium mengalami peluruhan. Nah, ketika endometrium itu mengalami peluruhan, di dalam endometrium kan ada pembuluh darah ya, ada banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu juga akan luruh. Makanya nanti yang kita keluarkan adalah darah yang disebut dengan darah menstruasi. Nah, itu dia penjelasan tentang oogenesis dan juga folikulogenesis. Selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi pada soalnya. Ada gangguan folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis. Nah, endometriosis ini adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim itu tumbuh di luar rahim. Nah, ini tadi saya sudah gambar, tapi tadi tidak ke video, jadi saya jelaskan lagi. Ini adalah alat reproduksi wanita ya, dimana di sini ada oviduct, di sini ada tuba falopi, kemudian di sini ada rahim. Yang di sini ada rahim ya. Nah, biasanya yang namanya jaringan itu akan mempertebal dinding rahim saja. Jadi di dalam dinding rahim saja ini akan menebal. Tapi pada penderita endometriosis penebalannya itu tidak hanya di dalam dinding rahim saja, tapi di luarnya juga. Nah, seperti ini. Jadi luar dan dalam akan mengalami penebalan. Nah, biasanya ciri-ciri dari penderita endometriosis itu adalah ketika haid itu sakitnya itu sakit banget gitu ya, sakit sekali sampai nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, makanya bagi kalian yang apabila haid kemudian sakitnya tidak ketulung ya, tidak tertolong, maka kalian sebaiknya cepat-cepat menghubungi dokter. Siapa tahu ada permasalahan di dalam alat reproduksi kalian gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gangguan folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis merupakan gangguan terhadap pematangan folikel. Proses ini menyangkut perkembangan folikel primordial menjadi folikel preovulasi, di mana folikel preovulasi itu bisa disebut dengan folikel degraf. Jadi kalau folikel degraf artinya oosit sekundernya itu sudah keluar yang akan memasuki siklus haid. Gangguan ini dapat mengakibatkan penderita mengalami kemandulan. Mengapa demikian? Yang A, karena ootit yang dihasilkan dalam oogenesis gagal menjalani pematangan sehingga kualitas ovum menjadi buruk. Oke, di sini karena preovulasi atau folikel degraf berarti oositnya sudah keluar. Kita lihat di sini oosit sekunder ketika sudah keluar dan kemudian ada yang membuahi yaitu sel sperma, maka oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi ootit gitu ya.
Nah, yang pertama ini ootitnya itu gagal berkembang, gagal mengalami pematangan. Akhirnya apa? Ootit tidak bisa berdiferensiasi menjadi ovum. Kalau tidak bisa berdiferensiasi menjadi ovum, artinya bisa mengalami kehamilan atau tidak? Tidak gitu ya. Berarti ini kemungkinan adalah benar karena ini bisa mengakibatkan kemandulan. Nah, sekarang kita lihat opsi yang B. Karena penderita tidak dapat menghasilkan oosit primer yang merupakan perkembangan oogonia yang bersifat diploid menjadi haploid. Oke, di sini katanya karena tidak bisa menghasilkan oosit primer. Nah, sekarang kita pikir ya, kalau misalnya dia sudah melalui folikel preovulasi, berarti kan dia sudah punya oosit sekunder, ya. Nah, kalau sudah punya oosit sekunder, apa tidak punya oosit primer? Punya. Berarti yang B ini jawabannya kurang logis, berarti kurang tepat. Kemudian yang C, karena penderita tidak dapat mengalami ovulasi karena kegagalan produksi LH oleh hipofisis. Nah, ovulasi tadi saya katakan bahwa keluarnya oosit sekunder ke tuba falopi untuk menunggu sperma. Jadi kalau penderita ini pasti bisa mengeluarkan oosit sekunder, ya. Kalau bisa mengeluarkan oosit sekunder, maka hormon LH-nya bagus karena hormon LH ini berhubungan langsung dengan ovulasi. Berarti jawabannya kurang tepat. Nah, kemudian yang D, karena mitosis oogonium gagal dilakukan saat embrio, sehingga ovum yang dihasilkan berjumlah sedikit. Nah, ini apa lagi? Kalau misalnya di sini sudah berkembang menjadi follicle de Graaff, artinya kan oosit sekundernya kan sudah terbentuk. Kalau oosit sekundernya terbentuk, otomatis oogonium juga bisa terbentuk. Nah, kalau di sini dikatakan oogonium gagal dilakukan saat embrio, sehingga ovum yang dihasilkan berjumlah sedikit. Berarti ini jawabannya juga tidak benar. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, paham ya? Kalau misalnya kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang ini, maka kalian bisa melihat di sistem reproduksi, bab sistem reproduksi yang ada di biologi kelas 2 semester 2. Kalian bisa mempelajari dengan lengkap di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 27. Dalam memilih makanan, hendaknya kita berhati-hati sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bahwa kita diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik, bukan sekedar enak. Jamur Amanita phalloides adalah penyebab utama keracunan jamur, karena bentuknya menyerupai banyak spesies yang dapat dimakan dan rasanya cukup enak. Toksin utama dalam jamur ini dapat menghambat RNA polimerase pada manusia, menyebabkan kematian sel pada organ yang terkontaminasi toksin ini dari sistem pencernaan. Dari organ-organ berikut ini, organ manakah yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita phalloides? Oke, berarti di sini kita membahas tentang salah satu jamur yaitu Amanita phalloides, ya. Amanita phalloides. Amanita phalloides ini adalah jamur yang banyak ditemukan di kawasan Amerika ya. Karena Amerika itu kan banyak hutan-hutannya ya. Jadi suka ada jamur di situ. Amanita phalloides sendiri itu merupakan salah satu jamur dari jenis Basidiomycota. Ingat, kalau Basidiomycota berarti ciri-cirinya adalah dia punya payung ya. Dia punya payung. Jadi kalau saya gambarkan Amanita phalloides itu seperti ini. Oke, nah ini dia payungnya. Oke ya, payungnya itu biasanya berwarna putih kehijauan. Sekilas dia itu nampak seperti bisa dimakan, jamur yang bisa dimakan. Tapi ternyata Amanita phalloides ini merupakan salah satu jamur yang paling berbahaya karena dia punya racun yang dapat menyebabkan kematian. Racunnya itu ada dua ya, sesuai dengan namanya Amanita phalloides. Ada dua macam racunnya. Yang pertama adalah amanitin. Yang kedua adalah phalloidin. Amanitinnya ini kalau dijabarkan lagi dia berbentuk amatoksin. Kalau phalloidin dia berbentuk phallatoksin. Nah, amanitin dan juga phalloidin ini ternyata bersifat termostabil. Artinya apa? Walaupun dia itu dimasak gitu ya. Dimasak itu kan suhunya tinggi ya. Tapi dia tidak
mati karena dia tahan sama suhu tinggi. Itu dia amanitin dan juga paloidin. Makanya kenapa salah satu kenapa kok Amanita paloides ini merupakan jamur yang mematikan? Salah satunya yaitu racunnya bersifat termostabil. Jadi amanitin dan juga paloidin itu bersifat termostabil. Tidak terpengaruh pada suhu apapun, entah itu suhu tinggi atau suhu rendah atau suhu apapun dia bisa tahan. Nah, kemudian cara kerja dari amatoksin dan valatoksin ini ternyata berbeda. Kalau misalnya amatoksin, dia itu menghambat RNA polimerase pada manusia. Nah, kalau misalnya RNA polimerasenya itu terhambat, maka apa yang terjadi? Sintesis protein sama sintesis asam nukleat juga akan terganggu. Sintesis protein dan sintesis asam nukleat terganggu. Nah, kalau misalnya sintesis protein sama sintesis asam nukleat terganggu, apa yang terjadi? Metabolisme dalam tubuh juga akan terganggu. Tubuh juga terganggu. Nah, ini kalau amatoksin. Jadi yang dimaksud dalam soal ini adalah racun amatoksinnya. Kemudian yang kedua, valatoksin. Valatoksin ini ternyata dia bisa menghambat pergerakan sel, ya, menghambat pergerakan sel karena ada hubungannya dengan F-aktin atau aktin filamen. Ya. Nah, kalau misalnya sel itu terhambat, maka apa yang terjadi? Tetap sama, metabolisme di dalam tubuh juga akan terganggu. Metabolisme dalam tubuh juga akan terganggu. Nah, kemudian kalau orang yang mengkonsumsi Amanita paloides ini ada ciri-cirinya kalau misalnya dia keracunan, ya. Yang pertama, efek ya. Efek dari makan Amanita paloides. Yang pertama, dia itu akan diare. Diare dan juga muntah. Nah, kalau misalnya dia itu diare dan juga muntah, maka apa yang terjadi? Dia akan kehilangan banyak air di dalam tubuhnya, ya, kehilangan mineral dalam tubuh. Kalau dia kehilangan mineral dan juga air dalam tubuh, maka dia akan dapat merusak organ apa ya, yang berhubungan dengan air dan juga mineral? Hati dan juga ginjal, iya. Merusak ginjal dan juga hati. Nah, kenapa? Karena yang pertama ginjal dan juga hati merupakan sistem ekskresi, ya. Kalau ginjal dia mengeluarkan urin, kalau hati dia mengeluarkan empedu. Di sini adalah tempatnya racun, ya kan? Menghancurkan racun kan ada di hati. Nah, kalau misalnya hatinya itu rusak, maka apa yang terjadi? Di dalam tubuh tetap akan ada racunnya. Kalau ada racunnya, maka apa yang terjadi? Akan bisa menyebabkan kematian, ya. Akan bisa menyebabkan kematian, begitu, ya. Oke, itu dia Amanita paloides dan juga racun-racunnya. Kemudian kita kembali ke soal. Dari organ-organ berikut ini, organ manakah yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita paloides? Oke, jawabannya juga hati dan juga ginjal, ya, seperti itu. Paham ya? Ada apa? Nah, sekarang kita lanjut pada soal nomor 28. Untuk kemudahan manusia, Allah telah menganugerahkan berbagai sistem pada tubuh manusia yang sangat sempurna, sebagaimana sifat dari Allah yang selalu menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Salah satu contoh dari ciptaan Allah pada manusia adalah hormon dan neurotropik. Endorfin adalah analgesik alami yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis dan sel-sel otak lainnya. Setelah mengikat reseptornya dalam sel-sel otak, endorfin mengurangi rasa sakit dan menciptakan rasa euforia. Morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin. Mengapa demikian? Oke, berarti sekarang kita harus tahu dulu hormon dan juga neurotropik. Nah, kalau hormon itu kan
sesuatu ya, bisa dari protein atau yang lainnya, itu nanti yang akan dikeluarkan oleh kelenjar kita dan akan membantu proses-proses. Oke, sekarang kita harus mencari apa perbedaan dari apa persamaan dari endorfin dan juga morfin ya. Endorfin dan morfin. Nah, kalau endorfin ini adalah salah satu hormon ya, hormon yang disekresikan oleh kelenjar pituitari dan juga sistem syaraf pusat. Jadi, dia adalah hormon yang disekresikan oleh apa? Oleh kelenjar pituitari dan sistem syaraf pusat. Nah, kalau morfin itu adalah neurotropik ya, neurotropik atau obat kimia yang biasanya itu digunakan untuk pereda rasa nyeri ya. Nah, pertama dari endorfin dulu. Endorfin itu ternyata dia bisa menghilangkan rasa sakit ya, dapat menghilangkan rasa sakit. Nah, kenapa kok endorfin itu bisa menghilangkan rasa sakit? Ternyata endorfin itu mampu mengikat reseptor dalam sel-sel otak, kemudian nanti akan menghambat rasa sakit itu. Kalau misalnya dia itu mengikat reseptor dalam sistem syaraf ya, yang berhubungan dengan rasa sakit, maka rasa sakit itu tidak akan nampak lagi. Itu adalah endorfin. Kemudian kalau morfin itu dia bisa meredakan rasa nyeri. Ya, biasanya digunakan pada obat-obat itu pasti ada morfin, tapi kadarnya itu tertentu sesuai dengan penyakitnya. Nah, kenapa juga morfin itu bisa meredakan rasa nyeri? Ternyata morfin itu dapat menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak gitu ya. Jadi dia bisa menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak. Nah, kalau sinyal syaraf nyerinya itu dihambat sama morfin, maka apa? Maka tubuh tidak akan merasakan nyeri lagi. Nah, kalau sekilas saya cerita tadi tentang endorfin dan juga morfin dan juga apa kemampuan dari mereka berdua itu sama ya. Dia bisa menghilangkan rasa sakit dengan cara apa? Dengan cara mengikat reseptor dari neurohormon yang berada di sistem syaraf pusat gitu. Oke, sekarang kita kembali ke soalnya. Morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin. Mengapa demikian? Jawaban yang A, bentuk kedua molekul itu sama. Nah, kalau saya gambarkan, molekul dari endorfin itu bentuknya seperti ini. Dia segi gini, kemudian di sini ada NH2, kemudian di sini berikatan dengan O, di sini kosong, di sini juga O. Nah, ini adalah endorfin. Kalau molekulnya morfin itu lebih kompleks ya. Jadi dia ada berapa ya? Ada 4 gini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini dia mengikat N sama CH3 dan di sini dia mengikat OH, di sini dia ini berikatan dengan O, ini berikatan dengan OH. Nah, ini adalah molekul dari morfin. Beda atau sama? Beda ya. Kalau morfin lebih rumit ya, lebih kompleks daripada endorfin. Endorfin itu suatu hormon, jadi bisa langsung berpengaruh pada tubuh kita. Kalau misalnya morfin itu kan masih zat kimia ya, jadi yang diracik-racik itu. Jadi kalau bentuk kedua molekulnya berbeda. Jadi ini jawabannya salah. Kemudian yang B, berikatan pada reseptor yang sama. Oke. Reseptornya apa? Reseptornya, kalau yang ini tadi, kalau yang endorfin, reseptornya pada sel-sel otak. Kalau morfin, ternyata juga
menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak. Berarti reseptornya juga di neurohormon atau pada syaraf ya. Jadi ini sama, harusnya ini betul. Tapi kita lihat dulu yang C. Berat dan ukuran molekul itu kedua molekul sama. Nah, kalau misalnya bentuknya itu sudah beda, maka ukuran dan juga beratnya juga berbeda. Jadi ini salah. Yang D, sifat reaksi sama kedua molekul sama. Sifat reaksi sama. Sifat reaksi kedua molekul sama. Nah, kalau misalnya molekulnya itu yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, apa sifat reaksinya berbeda sama? Tidak berbeda gitu ya. Jadi ini juga salah. Dan yang betul adalah B, berikatan pada reseptor yang sama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.